Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kawan semuanya, hidup kita di dunia ini memang sangat memerlukan mental yang positif. Ya, sikap mental yang positif ini sangat penting kita miliki karena persoalan hidup ini memang begitu cukup berat dan permasalahan itu akan selalu ada, akan selalu berada di hadapan kita. Dan kita tidak bisa mengelakkan semua itu. Kita harus menghadapi semuanya dan kita harus mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup, berbagai luka-liku kehidupan yang sangat beragam dan tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, maka penting kita sebagai manusia sosial, manusia yang hidup berdampingan dengan orang lain, makhluk yang akan selalu membutuhkan untuk berinteraksi, melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Tentu kita harus memiliki perilaku atau sikap mental yang positif. Nah, itu diantaranya sikap mental positif itu adalah sikap optimis, percaya diri, pantang menyerah, penuh keyakinan, dan lain sebagainya. Ini semua modal di dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai dan mengendalikan pikiran. Karena sebetulnya perilaku kita, sikap kita, kemudian tingkah laku kita ini tergantung pada pikiran kita. Baik pikiran kita yang ada di dalam kepala kita, ya, yang terdiri dari 100 miliar neuron, kemudian ataupun otak yang ada di dalam jantung kita yang terdiri dari 40.000 neuron atau sel otak, ya. Keduanya harus berfungsi dan kita sebagai manusia harus bisa menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Karena apa yang nyata, yang nampak dalam diri kita itu adalah hasil dari pikiran kita. Pikiran kita nanti akan hadir dalam ucapan kita, akan hadir dalam sikap dan perilaku kita yang apabila dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan melahirkan karakter. Sementara karakter itu yang akan menentukan kualitas atau takdir hidup kita. Karenanya feeling positif, pikiran yang positif, ya, ini akan menentukan sikap mental kita. Itu. Makanya harus dibangun dengan kita menguasai dan mengendalikan pikiran kita agar pikiran kita positive thinking, agar hati kita selalu positive feeling, gitu. dalam
menjalani kehidupan ini. Karena sebetulnya semua yang terjadi terhadap diri kita sebetulnya semuanya bersifat netral. Yang membuat itu menjadi buruk, menjadi baik, itu tergantung pikiran kita. Kalau kita mempersepsikan sesuatu itu baik, maka akan baik pula. Begitu juga kalau kita mempersepsikan sesuatu itu buruk, maka itu akan menjadi keburukan buat kita. Makanya semuanya tergantung terhadap pikiran kita, persepsi dari pikiran kita. Makanya kita harus mampu mengendalikan, mampu menguasai pikiran kita dengan baik. Ya. Napoleon Hill juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Positive Mental Attitude. Ya. Itu yang artinya adalah sikap mental positif. Positive mental attitude ini penting sekali kita miliki. Ya. Makanya ketika kita mampu menguasai dan mengendalikan pikiran kita, itu akan menjadi sesuatu yang akan mengendalikan kualitas hidup kita. William James mengatakan bahwa kamu dapat menentukan masa depanmu, menentukan masa depanmu sendiri dengan cara menguasai dan mengendalikan pikiran. Itulah makanya masa depan kita tergantung terhadap sebagaimana kita mampu untuk menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Ya, apakah kita mampu menguasai dan mengendalikan pikiran kita ke arah yang positif, pada yang baik, maka ya masa depanmu akan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak mampu menguasai dan mengendalikan pikiran kita terhadap sesuatu menjadi yang positif, maka masa depan kita akan suram, akan buruk. Napoleon Hill dalam mengembangkan sikap mental positif, dia melakukan dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh yang sukses, tokoh-tokoh yang luar biasa yang mempunyai mental positif dalam mencapai kesuksesan mereka. Ya, dari hasil wawancara dia itulah dia mendapatkan sikap-sikap mental yang menyebabkan mereka sukses dan berhasil, dan itu diambil pelajarannya oleh Napoleon Hill dalam dia menggunakannya mental positif itu dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan. Nah, kemudian kamu juga perlu memperjuangkan apa yang kamu impikan dengan pengorbanan yang pantas. Jadi untuk meraih impian itu tentu harus dilakukan dengan pengorbanan yang pantas. Pengorbanan yang pantas, baik pengorbanan kita dalam menguasai dan mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita bersikap dengan memiliki mental yang positif. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa impian harus dibayar dengan sejumlah usaha dan perencanaan gitu. Jadi emang kita tidak lepas daripada kehidupan kita itu dari berbagai usaha, dan usaha itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang,
sehingga ketika kita mengimplementasikan usaha-usaha tersebut itu mempunyai pedoman dan bisa kita kendalikan dan kita evaluasi dalam mencapai apa yang kita impikan. Tuh. Jadi impian itu harus kita hadirkan di dalam pikiran kita, ya. Kemudian kita visualisasikan impian itu. Bayangkan bahwa kita akan menggapai impian apa yang seperti yang kita inginkan, dan kemudian kita nyatakan di dalam dengan dalam sikap dan perilaku kita, yaitu dengan sikap dan perilaku mental positif, ya, yang bermula, yang didasari dari perasaan dan pikiran yang positif. Itu. Selanjutnya adalah yang terkait dengan perlakuan, ya. Perlakuan, kita harus memperlakukan istilahnya perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, gitu. Ini dikatakan oleh Golden Rule, ya, bahwa memang kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, gitu. Ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, gitu. Kalau kita tidak suka diejek, maka kita jangan sekali-kali mengejek orang lain, karena pada dasarnya kita itu harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain tersebut terhadap kita, gitu. Jadi jangan sampai kita bermimpi kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, sementara kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Atau jangan pernah kita bermimpi kita tidak diejek oleh orang lain, sementara perilaku kita itu selalu mengejek orang lain, ya. Jadi semuanya akan kembali kepada diri kita. Perlakuan kita kepada orang lain akan kembali kepada diri kita, di mana orang lain juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Ini hal yang sangat penting. Ya, makanya kita harus menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif, gitu. Karena kalau kita memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, maka orang lain pun akan memiliki pikiran yang negatif terhadap kita. Tuh. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita harus memiliki sikap positif dan toleransi, gitu. Nah, ini lakukan segala sesuatu, ya. Lakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Dengan cara yang baik, dengan hal yang baik, dengan segala cara, itu. Lakukan segala kebaikan, ya, dengan berbagai cara, dalam segala hal, ya, dalam segala hal kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik, itu. Dengan berbagai cara, dengan segala hal, di segala tempat, dimanapun, gitu. Dan kemudian dalam segala kesempatan, gitu. Dalam segala kesempatan untuk semua orang selama mungkin kita harus memperlakukan dengan cara yang baik, ya. Kita melakukan segala sesuatu yang baik, ya, dengan segala cara, dalam segala hal, ya, di segala tempat, dalam segala kesempatan, selama mungkin, gitu. Makanya dalam hadis dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada.
Jadi berbuat kebaikan itu atau berbuat takwa itu kita harus lakukan dengan segala cara, yang telah disyariatkan, ya. Kemudian dilakukan kapanpun dan dimanapun, di dalam segala kesempatan, selama mungkin, itu selama hidup kita. Makanya kita harus bersikap positif. Itulah, bersikap positif itu bukan hanya sesaat, sementara, atau di suatu tempat aja, atau dengan seseorang saja sementara, di tempat lain dengan orang yang lain. Ternyata kita tidak bersikap positif. Itu tidak boleh seperti itu, dan harus toleran kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tetapkan tujuanmu, ya. Karena hidup itu harus punya tujuan. Apa tujuan hidup kamu? Tetapkan tujuanmu. Nah, setelah kita menetapkan tujuan, kita harus kembangkan dirimu, gitu. Karena untuk mencapai tujuan kita, tidak mungkin kita capai tanpa kita memiliki kemampuan, kompetensi, kualitas, ataupun keahlian, ataupun keterampilan, dan semacamnya. Itu tidak mungkin. Makanya untuk kita memiliki kompetensi yang memadai, kemampuan yang cukup, kemudian keahlian, keterampilan yang dibutuhkan, kita harus melakukan pengembangan diri. Maka kembangkan diri kamu, ya. Di dalam suatu buku juga contohkan ada formula 20-20-20, ya. Di antaranya adalah 20 itu ketika kita bangun pagi, maka formula 20-20 itu adalah 20 untuk kita olahraga sampai keluar keringat, kemudian maksudnya 20 menitnya, kemudian 20 menit berikutnya kita melakukan sesuatu dengan kita membuat perencanaan ataupun kita melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Dan 20 menit berikutnya kita melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan kita. Itu, ya. Tuh, makanya untuk mencapai tujuan itu harus kita melakukan pengembangan diri, dan kemudian buatlah rencana setiap hari, gitu. Jadi rencana yang baik itu merupakan sebuah 50% modal keberhasilan kita, gitu. Makanya setiap hari kita harus buat rencana apa yang akan kita lakukan, itu sehingga dengan rencana itu akan menjadi pedoman kita di dalam menjalani hari-hari itu. Dan dengan rencana itu kita dapat mengevaluasi, gitu, apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, apa faktor keberhasilannya, apa faktor penghambatnya. Itu kita bisa evaluasi, sehingga untuk hari-hari berikutnya kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan kemudian kita membuat perencanaan berikutnya yang lebih bisa terukur dan tercapai, seperti itu. Makanya ada 6 formula, gitu kan, 6 langkah, gitu kan, 6 langkah untuk kita menetapkan tujuan, mengembangkan diri, dan membuat rencana setiap hari. Ada 6 langkah untuk pencapaian tujuan itu. Yang pertama adalah tetapkan pikiranmu tentang keinginan, ya, tentang keinginan yang jelas dan spesifik. Jadi kita harus menetapkan
di dalam pikiran kita keinginannya yang jelas dan spesifik gitu. Kemudian yang kedua adalah tentukan dengan tepat apa yang bisa kamu berikan kalau kamu mampu meraihnya gitu. Tentukan apa yang bisa kamu lakukan gitu. yang bisa kamu berikan, maksudnya yang bisa kamu berikan. Tentukan apa yang bisa kamu berikan kalau kamu mampu meraihnya gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah rancanglah waktu yang pasti ya, kapan kamu mewujudkan keinginan itu. Tuh. Jadi buat rancangan waktunya, time schedule-nya gitu kan, yang jelas, yang pasti. Tuh. Kapan kita mewujudkan keinginan itu. Kemudian yang keempat, ciptakan rencana yang jelas untuk merealisasikan keinginanmu dan apakah kamu siap atau tidak untuk menjalankan rencana tersebut. Jadi rencana itu harus dibuat dengan jelas ya untuk meraih keinginan itu. Kemudian rencana itu adalah sesuatu yang jelas juga apakah itu bisa kita jalankan atau tidak gitu. Jadi harus selain tadi keinginan itu harus spesifik dan jelas, kemudian kita bisa ketika tujuan itu bisa dicapai, kemudian kita harus menentukan dengan tepat apa yang bisa kamu berikan ya, yang bisa kamu berikan. Kemudian juga selain itu kita mempunyai waktu yang jelas, itu kan ada time bound, waktu yang jelas kapan kita melakukannya dan butuh berapa waktu. Nah seperti itu. Kemudian ciptakan rencana yang jelas, dan rencana itu adalah rencana yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang dihayal-hayal yang tidak mungkin bisa kita capai, tapi harus jelas, terukur, dan dapat dicapai. Kemudian yang kelima, tuliskan pernyataan keinginan itu yang jelas tentang keinginanmu. Tuh, buat pernyataan yang jelas tentang keinginanmu, batas waktu, kemudian apa yang kamu berikan, dan gambarkan secara jelas rencana yang dijalankan. Jadi ini harus dituliskan dalam sebuah pernyataan yang jelas tentang langkah dari nomor 1 sampai langkah nomor 4. Harus buat pernyataan gitu tentang keinginannya apa, batas waktunya kapan, kemudian apa yang bisa kamu berikan ketika keinginan itu tercapai. Kemudian harus kita gambarkan dengan jelas rencananya dan dapat dijalankan dan seterusnya. Itu tulis pernyataan. Nah setelah ditulis pernyataan, maka bacalah pernyataan itu ya, minimal 2 kali sehari, saat bangun pagi dan sebelum tidur. Dan yakini bahwa kamu sudah punya apa yang kamu inginkan. Itu kan jelas tuh. Dengan 6 langkah ini, maka keinginanmu akan kamu wujudkan. Itu. Jadi apa yang menjadi tujuanmu apa dapat kamu wujudkan. Itu dengan 6 langkah ini ya. 6 langkah ini. Sehingga apa yang menjadi keinginan dalam hidupmu akan bisa kamu raih dengan baik. Itu karena suatu tujuan adalah sebuah mimpi dengan batas waktu. Jadi semuanya ada batas waktunya. Kita tinggal merencanakan, menjalankan dengan sabar dan konsisten, tidak pernah berhenti. Terus kita melangkah tanpa ada putus asa,
tanpa ada pesimisme gitu. Kita melangkah untuk mencapai tujuan, ya, yang mana tujuan itu ibarat sebuah mimpi yang semuanya ada batas waktunya. Apabila sudah sampai kepada batas waktunya, maka tujuan kamu akan tercapai, maka impian kamu menjadi sebuah kenyataan gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya bagikan di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.